Hai guys, ketemu lagi dengan saya Panca Makmun di Conversations with Panca Makmun dan today aku akan mengundang the winner of Indonesia's Next Top Model Cycle 2, Sarah Tumiwa. Hai Panca. Sarah. Muah, muah. Oke Sarah duduk ya. Oke. Sarah gimana nih? How you feel menjadi the winner of Indonesia's Next Top Model Cycle 2? Feelingnya Mm. seneng banget and out of my expectation banget. Sampai kadang-kadang tuh aku masih yang kayak, oh gue menang ya? Gue yang menang loh, kayak masih mencerna gitu loh Mas Panca, kayak masih nggak nyangka. Kayak kadang dia, gila kemarin gue yang menang loh, gue yang menang loh, kayak masih memproses itu semua sih. Waktu kamu diumumkan tuh kaget nggak sih? Kaget banget, karena aku kira banget tuh Helen yang menang. Iya, iya. Karena kan kayak dia udah 5 kali Model of the Week, aku yang hampir pulang terus, bottom two terus. Terus kayak aku ngeliat Helen juga, ini tuh perempuan cantik banget, foto bagus-bagus, video bagus, catwalk juga bagus, baik banget juga, kayak I thought she's gonna be the winner. Jadi aku yang kayak, yaudah nggak apa-apa, kayak I'm proud juga kayak udah nyampe top 2 gitu. Jadi kalau misalkan Helen yang menang pun tuh aku kayak ikhlas banget gitu. Terus ternyata aku yang menang tuh kayak, what? Wow. Kaget ya? Kaget banget. Ini kan pasti teman-teman pengen tahu nih perjalanannya seorang the winner of Indonesia's Next Top Model Cycle 2. Ini kamu perjalanan apa ya menuju ke modeling, karir modelingnya tuh gimana? Terus sampai akhirnya memilih untuk ikut Indonesia's Next Top Modeling Cycle 2. Itu sebenarnya aku mulai model tuh awalnya dari SMA tuh pengen, tapi kayak aku masih gak pede sama badan, kayak masih terlalu oversized lah to be a model. Terus ada faktor pendukung dari keluarga, kakak kayak, yaudah kamu coba modeling school aja. Yaudah aku coba. Terus setelah modeling school pun juga kayak iseng-isengan aja, kayak bukan kayak, oh gue pengen jadi model nih. Maksudnya pengen, tapi kayak belum ada bayangannya gitu sama sekali. Terus pas ngeliat Indonesia Next Top Model Cycle 1, aku yang kayak, keren juga nih acara, pengen coba tahun depan. Terus pas audisi udah dibuka, aku yang kayak, daftar gak ya? Kayak bingung, masih insecure juga, mana aku nggak ada pengalaman yang banyak gitu kan, sering jalan, catwalk, gitu aja aku jarang banget, apalagi foto. Aku tuh yang namanya foto depan kamera tuh bingung, mau gaya apa, ekspresi kayak gimana, pose gimana tuh aku bingung banget. Terus ada Mario juga, kayak udah coba aja daftar. Mario siapa sih? Mario siapa kamu sih? Siapa ya? Oke, continue. Jadi tuh kayak salah satu faktor pendukung juga, kayak udah coba aja, kayak kenapa harus nggak pede terus sih, kayak coba aja, pasti ada kemampuan lah di kamu. Nanti kan during competition juga pasti akan ada ilmu yang baru. Mama juga ngomong kayak gitu, kakakku juga, kayak hampir semuanya tuh kayak coba aja, kayak nothing tulus juga. Kalau misalkan nggak keterima pun ya udah, kalau keterima ya do the best you can. Jadi pas aku daftar terus keterima, pas audisi aja tuh aku ngeliatin model-model yang lain, aku yang kayak, kok cakep-cakep banget, tinggi-tinggi banget, kurus-kurus banget. Terus aku ngeliat ke social media mereka, udah jalan buat siapa, mungkin udah ada yang Mas Panca kenal juga. Sedangkan aku yang kayak nggak tahu apa-apaan, kayak mereka ngomongin, iya gue kan pernah ketemu lo waktu jalan di sini, oh iya foto di sini. Terus gue yang kayak, aku nggak pernah ketemu mereka, kenal sama fotografer, desainer aja tuh aku nggak kenal. Jadi aku yang kayak pressure gitu loh. Apalagi pas yang audisi yang foto Comcard ya sama Mas Panca, terus yang catwalk juga, itu aku yang kayak, ini gue gayanya gimana ya, harus pose apa, terus jalan gue juga masih yang kayak gitu-gitu aja. Itu bener-bener Apa? pressure sih, kayak bener-bener gak ada kebayang kayak I can win this competition gitu sih. Tapi kamu nggak pernah sebelumnya, maksudnya kayak udah start modeling terus gitu, atau mungkin ketemu sama siapa ya, talent scout dari agency atau talent scout dari kan biasa suka ada dari agency atau dari talent scout yang dari misalkan dari mana gitu, suka terus ngeliat kamu misalkan kamu tinggi terus kamu punya
apa namanya looknya eksotis gini-gini, kamu nggak mau jadi model gitu? Ada sih yang setelah aku ikut modeling school, setelah itu ada Kamu ikut modeling lumayan school di mana? Di Kimi Jayanti. Oh, di Kimi Jayanti. Jayanti Jadi Modeling udah School. pernah belajar modeling school Udah dulu. pernah. Oke, udah pernah Udah belajar modeling modeling school di Kimi Jayanti. Setelah itu kayak ada beberapa purpose dari agensi lain kayak mau narik aku, tapi di situ aku yang kayak emang gue bisa ya, soalnya kayak most of them kayak requires aku untuk turun berat badan like 10 kilos, menurut aku kayak 10 kilo. Waktu itu berapa kilo waktu pertama kali kamu ikut modeling? Sama sih sekolah sebenarnya sama modeling? sekarang. Sama ya? Sama, tapi mungkin kayak body fat sama muscle mass-nya kayak sekarang lebih tinggian muscle mungkin daripada fatnya. Berapa tuh waktu itu beratnya? 60-an sih, 60 sampai 63. 60 sampai 63 waktu kamu sekolah di modeling schoolnya Kimi ya. Iya. Terus habis itu ada yang nawarin. Ada yang nawarin, tapi kayak turun berat badan ya, kamu 50 deh, bagus. Terus kayak, aku juga mau. I mean, I will keep trying, tapi maksudnya kayak belum kepikiran aja, kayak mungkin belum siap kali ya mental aku untuk terjun ke dunia ini. Dunia model itu kamu umur berapa? 17. 17 ya, 17 tahun. Terus belajar di situ, terus sama sekali nggak pernah ada at least masuk di agensi kayak sebentar habis itu stop atau punya pengalaman, oh ini ada yang nawarin fashion show lah di mana misalkan apa di mall atau di mana tempat yang kecil-kecil misalkan gitu atau foto gitu, sama sekali nggak ada. Kalau jalan sempat ada desainernya teman mama, Om Dimas Mahendra, kayak trunk show-nya dia, terus kata mama, jadi coba kamu jalan aja. Oh ya udah, tapi jalan kamu masih kurang sih gini-gini. Oh ya udah, tapi tetap latihan terus, kayak nawarin foto kayak a friend of a friend, kayak bisnisnya mereka mau memakai aku kayak oh ya udah, I'm happy to do it, kayak nambahin pengalaman aku juga. Kayak yang kecil-kecilan gitu sih ada. Terus pernah Jakarta Fashion Week tapi yang buat Fashion Link? Iya, Fashion Link. Oh, di Fashion Link-nya ya? Iya, di Fashion Oh, Link-nya, I see. bukan main Jakarta Fashion Berarti kamu Week-nya. ikut audisi juga dong di Jakarta Fashion Week? Enggak, Oh. itu kayak teman aku punya modeling agency, kayak teman deket aku. Terus dia yang kayak kekurangan model, terus nanya aku, lo bisa nggak? Itu kayak H-1, terus dia kayak, buat apa? Jakarta Fashion Week, oh mau lah! Kayak kan biasanya orang-orang jadi Jakarta Fashion Week audisi, sedangkan aku kayak langsung, lo mau nggak? Ya mau dong, Oke. tapi ternyata bukan main eventnya, cuma buat Fashion Link. Itu pun aku yang kayak, wow, buat Jakarta Fashion Week tuh aku udah yang kayak wow banget. Jadi kayak bersyukur lah akhirnya aku bisa jalan di Jakarta Fashion Week. Tahun berapa itu? Ingat nggak? 2020. 2020 yang paling terakhir ya? Yang paling terakhir. Oh, jadi udah pernah deh pokoknya paling enggak ya? Pernah, tapi Foto-foto? foto jarang banget. Hmm. Kayak aku aja mau foto buat Instagram aja tuh, yang fotoin aku aja tuh kadang suka gemes. Kayak katanya lo model, kok lo nggak bisa pose sih? Terus kayak, ya gue nggak bisa, gue nggak tahu, gue juga I cannot call myself as a model karena gue juga nggak bisa foto yang proper, nggak ngerti. Jadi tuh makanya masuk Indonesia Next Top Model, kekhawatiran aku paling pertama tuh gue jarang foto, gue nggak bisa pose, bingung cara berekspresi itu kayak gimana. Tapi jalan udah bisa lah ya kan, belajar Jalan gitu karena ada basic pengalaman ada. sih ya, basic ada. Nih waktu terjun ke dunia modeling nih kan ya, ada nggak sih kesulitan yang kayak fatal gitu buat kamu, kayak sampai orang-orang waktu kamu ikut audisi atau ikut apa gitu ya, ngelihat karena kamu looknya kan beda ya gitu, ada nggak sih kayak kesulitan untuk terjun ke dunia modeling yang mungkin kayaknya sih memang udah mulai ada apa ya, tipe-tipe yang eksotis yang kayak kamu gitu, apa namanya, unik juga look Indonesia gitu. Waktu itu kamu punya kesulitan nggak? Kayak misalkan apa ya, nggak tahu, misalkan audisi di sana nggak suka karena mungkin apa ukuran kamu lebih besar atau nggak suka sama looknya atau apa? Pernah nggak kayak? Kalau audisi tuh aku jarang banget. Jarang ya? Kayak kalau audisi buat show gitu kayak aku baru 3 kali. Iya. 3 kali. Waktu itu kalau nggak salah audisi salah satunya Ivan Gunawan ya? Iya. Itu tuh ditolak karena emang kata Igunnya emang terlalu besar, kayak Oke. gendut gitu kan. Jadi Tapi nggak ada masalah sama look ya? nggak di-mention sih. Nggak di-mention, cuman ukuran berarti ya? Ukuran, iya. Oke.
Itu doang sih, kayak kebanyakan ukuran sih emang pek model for show kan emang harus kurus lah to fit into designer's clothes. Jadi ya size yang selalu menghambat. Size waktu itu kamu nggak pengen langsung, tahun banyak yang bilang harus kurusin, kamu nggak langsung kurusin atau gimana? During that moment pas aku audisi tuh emang aku lagi diet. Oh, I see. Emang lagi program nurunin berat badan. Iya, Jadi iya, aku iya. yang pas disuruh diet, emang that's my goals kok. Tapi kayak nggak mungkin secepat itu juga, kayak nggak sehat juga lah. Ya, pokoknya niatan ada deh ya Ada, kesananya ya. ada niat. Terus akhirnya kenapa kamu milih ini ikut Indonesia's Next Top Model yang cycle tuh ya? Apa? Karena aku ngeliatnya kayak this platform tuh mungkin bisa mengajarkan aku lebih lagi dan secara nggak langsung juga bisa membuka chances, peluang bisa kenal sama orang ternama di dunia ini, kenal sama model-model lain juga. Di dunia fashion maksudnya? Iya, di dunia fashion. Di dunia fashion, pokoknya kayak a platform untuk develop myself lah in this industry gitu. Jadi kamu ikut Indonesia's Next Top Model ingin membuka opportunity ya? Yeah, opportunity. Mau ke depannya apakah nanti modeling atau apa entertain yang lain, misalkan menjadi apa bintang film atau main sinetron gitu kayak Mario gitu kan ya. Terus dari itu nanti juga bisa nge-host apa dan lain-lainnya ya. Waktu itu kepikiran maksudnya ngikut kan pasti kan ini semua model yang ikut di situ kan goalnya macam-macam ya. Ada yang mau ini, mau ini, mau ini. Kamu waktu itu ikut pengen apa? Terkenal atau jadi pengen menang atau jadi pengen lebih fokus lagi di dunia modeling atau pengen semuanya? Jujurly, Ya, kayak jujurly. pas masuk tuh aku nggak ada, goals gue nih untuk menang. Karena aku emang kayak meng-underestimate diri aku lah, kayak nggak mungkin banget lu menang, lo nggak punya pengalaman, lo nggak ngerti ini, nggak kenal siapa-siapa, nggak pernah apa-apa. Jadi kayak goals aku pas masuk kompetisi itu bukan untuk menang, tapi kayak belajar. Belajar, terus kayak membuka peluang untuk diri aku sendiri untuk masuk ke dunia entertainment. Karena emang aku dari dulu emang pengen lah masuk dunia entertainment, entah itu jadi modeling atau actress, acting, hosting, kayak apapun itu, emang aku mau nih masuk dunia entertainment. Dan ya I see this competition itu menjadi wadah opportunity itu. Jadi kayak untuk menang tuh kayak ya nggak apa-apa lah, masuk top berapa kayak ya udahlah, bangga lah. Keterima di kompetisi ini aja aku udah ya kayak wow, apa gimana? Iya. Tadi kan kamu cerita nih tadinya nggak mau daftar, nggak mau ikut. Kenapa? Ya karena itu lah kayak lack of experience, kayak Oke. gak pernah ada pengalaman yang banyak, ikut jalan buat siapa, foto buat siapa, ngerti aja pun enggak. Kayak dunia modeling tuh kayak masih awam banget buat aku. Jadi kadang kalau misalkan lo kan model star, terus aku yang kayak kata siapa, kayak I never claim myself tuh as a model, karena kayak aku sadar lah kayak pengalaman aku tuh dikit banget lah. Akhirnya kamu terpilih masuk ke 30 besar kan? Datanglah ke audisi, ketemu teman-teman yang lain. Apa sih di pikiran kamu waktu itu kan? Sampai langsung, wah gue disuruh foto di sebelah sini, gue disuruh jalan sebelah sini gitu. Karena waktu itu yang aku inget nih ya, emang kamu mukanya bingung sih datang, mukanya bingung kayak, gue gimana ya, mesti gimana ya, terus jalan juga, gue mesti gimana ya, gini-gini. Terus ya gitu, kamu datang dengan ukuran yang cukup apa ya, besar ya, maksudnya bukan gemuk tapi cukup besar. Which waktu itu juga aku inget pas kamu masuk, you look different, ya, you look apa ya, dari model-model yang waktu lagi audisi itu datang, kamu kelihatan beda banget karena kamu punya ini kan, look yang eksotik ya. Pertama terus muka kamu kan Indonesia banget gitu, mata kamu yang kamu tahu nggak di mana kamu yang paling bagus di seluruh muka kamu? Mata. Iya, mata ya. Oke. Aku juga pas pertama kali lihat kamu tuh mata kamu yang bikin kayak, wah ini Sarah siapa ini ya? Tapi emang udah pernah lihat sih sebelumnya di Instagramnya Mario ya. Cuman loh ini datang loh dia ke sini gitu. Terus kamu kan ukurannya ya di atas rata-rata model yang bisa ukurannya 50 atau 55 gitu. Kamu masuk 60 ya? Apa sih, gimana sih rasanya kamu datang terus udah gitu
kanan kirinya, langsing-langsing, kurus-kurus gitu. Ya kalau kamu tinggi. Pas aku masuk ke ruangan nunggu tuh sama model 29 yang lain, aku bener-bener yang kayak, aku ngechat ke temen aku sama Rio kayak, oh cakep-cakep banget, kayak takut, malu, bingung juga, kayak have to start conversation with them, kayak mereka udah saling kenal, aku gak kenal siapa. Oh enggak, aku kenal cuma satu doang sih itu, Helen. Oh Helen ya? Emang udah kenal sama Helen sebelumnya? Emang udah pernah kenal, jadi kayak ngobrol tuh sama Helen, kayak dikenalin sama teman-teman agensinya dia. Tapi kayak aku ngeliat mereka semua tuh yang kayak cantik-cantik banget, with their own uniqueness juga. Ada yang langsing-langsing, yang kayak Kak Farah, Giselle, Evani, yang kayak menjulang-menjulang. Kayak itu aku benar-benar yang kayak pressure gitu loh. Gue nggak ngerti apa-apa di sini dengan size gue yang lebih besar dari mereka. Kayak emang bisa, emang mereka mau menerima yang agak besar gitu, kayak apa lu cuman buang-buang waktu mereka nih Sar di sini gitu. Pas keterima kamu gimana tuh? Shock banget, disuruh Zoom meeting kan sama produsernya, terus dibilang selamat kamu keterima. Aku pas dibilang terima aku kayak, hah? Kayak mixed feelings gitu, kayak kaget, bangga, kayak sama aja kayak aku menang, kayak aku nggak ngerti. Jadi feelingnya sama ya, sama kamu menang, feelingnya sama, yang nggak ngerti, nggak ini, nggak itu, tiba-tiba menang atau masuk gitu ya. Kayak, what? Di situ aku yang kayak lagi-lagi kesentil sama diri sendiri, kayak tuh kan, kayak lu bisa nggak stop ngeremehin, ngerendahin diri lu sendiri. Kayak lu bisa, kalau lu udah ngebuktiin nih, lu bisa. Kayak stop underestimating yourself. Surprise juga ya, maksudnya waktu itu kita diskusi sama produser gitu-gitu. Ini Sarah mau dimasukin nggak dengan ukurannya segini? Kalau kan kita sekarang lagi in nih, lagi di dunia modeling di seluruh dunia kan lagi in dengan oversize, dengan yang nggak size, diversity gitu ya, diversity yang model plus, bukan dibilang oversize ya, maksudnya model plus, diversity gitu. Ini aku bilang ini bisa jadi kayak salah satu contoh ya, maksud di Indonesia juga gitu. Ya mungkin mereka pertimbangin, terus akhirnya kamu di tes psikologi juga kan? Psikologi juga kan? Waktu lagi di tes, apa di tesnya kamu? Nanya keluarga, pergaulan, pacar, kuliah, kayak banyak sih mereka wawancaranya. Aku juga lupa ngomong apa. Pokoknya dikeluarin aja semuanya ya, kehidupan segala macam gitu kan mereka lihat di situ. Dan emang sih waktu itu ngobrol-ngobrol mereka tuh, wah ini gue bilang boleh juga, karena kan kita nggak pernah ada yang maksudnya model yang ukurannya di atas rata-rata kan, which is emang kamu waktu kepilih itu memang dengan ukuran kamu kayak gitu juga bisa jadi kayak seru gitu loh. Udah kamu kan keterima masuk di model house, rame-rame sama yang lain kan, terus mulai start kan, nah kita tuh agak kaget juga, loh kok makin kesini Sarah makin kayak turunin berat badan. Awalnya kita bilang, ih seru nih kalau ada ukuran yang kayak gini gitu, jadi kayaknya gimana? Terus kenapa sih kamu turunin berat badan? Karena aku juga ngerasa sih kayak di dunia modeling emang lebih kepake yang size-nya ya segitu, yang rata-rata model lah. Jadi aku yang kayak, meskipun kayak di penjualan awal kan Kak Luna bilang, udah kamu segini udah bagus kok, ada marketnya sendiri. Tapi aku mikir kayak, kalau misalkan gue mau menang, gue mau lanjut terus, ya gue mau fit into every market, cuman bukan, ini market lo ini doang, lo gak bisa kemana-mana. Jadi kayak, oke, mungkin kayak gue juga mention kayak size, misalnya Mas Panca kayak semua judges kayak size. Jadi kayak, oh yaudah, kayak I want to fit into this market, ya udah gue menurunin berat badan, kayak demi kesehatan juga, demi look juga, kayak kayak nggak terlalu pressure juga sih melakukan itu. Tapi bukan nggak ada marketnya ya, bukan sekarang ya model dengan ukuran plus itu bukan yang nggak diterima untuk zaman sekarang, memang udah ada gitu ya. Di Indonesia juga udah mulai lumayan banyak. Kayak kemarin JFV juga udah mulai ada model plus yang ikut show di desainer. Untuk inget Jeffrey Tan gitu, ada beberapa yang ikut lagi di, kalau nggak salah dulu Bari Asmara juga pernah gitu, jadi seru kan. Nah terus masuk dong di model housing, mulailah si challenge pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. 20. Berapa challenge waktu itu ya? 20 total. 20 yang major. Yang minor? Kayaknya minor juga
mirip-mirip kan biasa kan? 19. Ya 19 ya. Yang tersulit yang mana buat kamu? Tersulit tuh lebah. Karena challenge pertama, beauty shot sama lebah. Kayak aku yang nggak ngerti pose kayak gimana, beauty shot pula. Ada lebah juga, itu kayak semuanya tuh kayak, lo harus ngelakuin ini di pertama kali. Itu aku yang bingung banget. Harus pose kayak gimana. Itu di challenge pertama tuh aku nanya-nanya sama Helen. Karena kan dia kayak yang, gue kenal nih, kita saling kenal sebelumnya. Kayak aku nanya kayak, kalau kayak gini bagus gak sih? Kayak angle-nya kayak gini bagus gak sih? Dan kayak dia tuh mau ngajarin, kayak so kind, kayak baik banget gitu, kayak mau ngajarin. Karena kayak aku bener-bener kayak mati gaya, kayak bingung mau pose kayak gimana. Pas latihan-latihan pun kayak oke, kayak bisa. Pas di set ada lebah, itu yang kayak takut keentup kan. Jadi kayak bener-bener kayak harus pelan-pelan, nyari angle, ekspresi, tangan harus kayak gimana, pose harus kayak gimana, itu susah. Setelah itu yang enggrang. Setelah itu yang enggrang ya? Iya. Sebenarnya pas dikasih tahu challenge-nya enggrang pakai sling, aku kayak oh bisa nih gue, kayak kan sempet kan yang di unexpected yang pakai sling, kayak oh aku bisa. Ternyata pakai enggrang tuh sulit, kayak kakinya sakit, kepasan diplek di kakinya tuh mungkin kurang nyaman, jadi aku kurang bisa explore lah gayanya tuh kayak gimana. Ya aku ingat waktu itu ya, kamu itu ya, apa namanya, ini sakit ya kakinya ya. Iya. Karena waktu itu aku juga coba, sebelumnya aku juga sakit. Beneran aku coba, sebelum kalian itu aku coba itu sakit memang. Iya, makanya itu. Tapi kan di Indonesia Top Model, yang sakit nggak boleh dirasa sakit ya. Meskipun sakit, aku tetap kayak, oke, gue mau pose lagi, keputar, sampai oke, bisa, kayak tetap aku coba, ya meskipun hasilnya juga kurang. Tapi Iya. aku udah mencoba yang terbaik. Waktu masuk nih kan biasanya kan ini model-model nih ketemu nih. Kalau yang cycle pertama kan 16 orang, yang cycle kedua kan 18 orang. Waktu kamu masuk ketemu sama yang terpilih 18 itu termasuk kamu ada nggak sih kayak ngelihat, aduh ini kayaknya yang menang dia nih, gitu. Ada nggak pertama-tama? Kalau yang menang, aku mikirnya Kak Faradina. Karena emang dari awal ngeliat Kak Faradina kayak, buset cantik banget nih orang, gede tinggi, kayak badan model banget, terus mukanya cantik banget. Aku mikirnya Kak Farah, terus Helen juga masuk, Peace juga, Marisa, Evani, banyak sih sebenarnya kalau kayak menang, kayak setiap challenge demi challenge itu berubah. Nanti selama kamu ikut Indonesia Star Model sampai kamu menang nih, apa sih pelajaran apa yang kamu dapetin selama di Indonesia Star Top Model? Kalau dari segi modeling tuh udah banyak banget ya. Kayak aku yang awalnya nggak bisa foto, sampai 20 kali challenge photoshoot, akhirnya aku bisa. Model of the Week 3 kali sama final, itu aja yang kayak bangga. Kayak aku ngeliat foto aku, keren juga, kok gue bisa kayak gini juga. Catwalk juga yang awalnya masih biasa aja, sampai sekarang kayak ada perkembangannya lah. Kayak banyak lah Kak, Mas, kayak pelajarannya, terus kayak dari cara public speaking juga dilatih, terus cara profesional juga dilatih. Kayak beruntung banget sih aku bisa masuk ke kompetisi ini, kayak there's a lot of things yang sebelumnya aku nggak ngeraba, akhirnya udah bisa keraba sampai nyemplung sendiri tuh kayak aku dapet banget sih di sini. Tapi kan ada beberapa momen kamu awalnya kan kayak bam, terus ada momen lagi tiba-tiba terguling gitu, terus kamu udah mau terakhir mulai bangkit lagi. Ini kenapa waktu itu pas lagi terguling itu karena faktor apa? Ada faktor lain kah selain pressure di dalam Indonesia Next Top Model, atau ada pressure lain di luar dari Indonesia Next Top Model? Aku tuh mulai bottom tuh yang Ice Queen. Sebenarnya sih aku pas foto, meskipun banyak challenge-nya kedinginan, kayak I thought I already did good, terus ternyata kurang. Tapi di situ aku masih kayak, oke, gue buktiin lagi yang di challenge depannya, gue akan bangkit lagi. Terus ternyata yang foto enggrang, yang aku bilang sulit juga, masalah di kaki. Meskipun susah, meskipun kayak already tried my best juga, ternyata masih kurang juga. Nah di situ aku udah mulai kayak,
kok gue jadi kayak gini ya, kayak mungkin gara-gara aku kebanyakan mikir jadi kayak overthinking sama diri sendiri, kayak jadi doubt myself lagi, kayak lo layak nggak sih sebenarnya di sini Sar, kayak lo udah bagus-bagus kemarin terus jatuh jadi makin mikir kayak kayaknya lo emang jelek deh, baru ketahuan nih lo jelek nih, lo nggak bagus nih, foto kayak gini aja nggak bisa, kayak a lot of self blaming yang aku lakukan sih ke diri aku sendiri sampai ke next challenge-nya tuh jadi jelek lagi. Sampai terakhir tuh aku di yang chandelier ya, aku kira aku juga udah melakukan yang terbaik, terus ternyata hasil penjuriannya jelek. Setelah aku nge-blame myself tuh aku yang kayak kecewa banget sama diri aku, kayak setiap penjurian jelek tuh aku selalu ngomong yang kayak enggak, gue nggak mau jelek, gue akan melakukan lagi yang lebih baik lagi, gue akan tunjukin yang lebih baik lagi. Ternyata hasilnya jelek, itu yang kayak kecewa tuh jadi beban sendiri gitu Mas Panca, yang kayak ih gue kira gue udah ngasih yang terbaik, ternyata masih kurang lagi. Itu jadi yang kayak sedih gitu sama diri sendiri, mungkin jadi kebawa ke challenge kali ya, jadi jelek terus. Jadi nggak ada pressure lain ya selain itu, karena mungkin apa di luar sana lagi mikirin siapa atau apa gitu-gitu. Ini sih nggak kalau ya? mikirin di luar sana sih aku nggak kepikiran sama sekali. Kayak aku benar-benar fokus banget sama kompetisi tuh. Ya udah nih gue di sini, kata judges apa, ya udah gue ikutin. Tapi ya pressure-nya dari situ doang sih, kayak I thought I already did good, aku udah mengeluarkan lebih dari yang sebelumnya, ternyata masih kurang terus, masih ada yang lebih dari aku. Jadi aku yang kayak makin, apa mungkin gue udah berhenti di sini, mungkin kemampuan gue cuma di sini doang disandingin sama model-model yang lain. Akhirnya kamu banyak banget nih beberapa kali ya dikomentari oleh juri, yang udah mulai kamu drop tuh benar-benar abis-abisan deh ya. Sal ya, ingat kan kamu ya, kamu benar-benar abis-abisan deh. Gimana sih rasanya kayak dikomentarin abis-abisan gitu, yang sebelumnya kan gak ada, wah kamu keren banget, apa jungkir balik ini itu apa segala dengan gaya-gaya segala macamnya tuh, terus tiba-tiba beberapa kali dikomentarin yang benar-benar di komentarnya bisa dibilang benar-benar di bawah ya, yang buat seorang Sarah yang awal-awalnya konsisten gitu. Apa sih rasanya, marah, sakit hati, atau Campur aduk banget sih, ada marahnya, ada sakit hatinya, keselnya juga ada, kecewa. Karena kan mungkin ya, bener kata Mas Panca, kayak aku dari awal tuh komen selalu bagus. Tiba-tiba kayak dapet jelek langsung drek. Itu aku langsung kayak, hah? Langsung jelek tuh bener-bener pressure banget. Kayak aku jadi, tadi aku bilang kayak ngeraguin diri aku sendiri lagi, kayak lu bisa gak sih sebenarnya? Masa cuma gitu doang? Bilang, kayak jadi kesannya lo ngomong doang nih selama ini, kayak gue bisa lebih jelek. Oke, gue bangkit lagi, gue buktiin lagi, hasilnya jelek lagi. Kayak sampai di poin tuh kayak, aduh capek banget nih gue, kayak apalagi yang harus gue keluarin, kayak udah lebih dari 100% yang udah gue berikan, tapi masih kurang terus. Apalagi tuh yang di challenge, yang action, yang pas aku dapat privilege untuk latihan, aku udah latihan semampu aku, terus ternyata setelah foto di komentar sama Kak Gani itu katanya over lah, kurang. Itu tuh di titik aku bener-bener yang kayak gue udah gak kuat nih, kayak gue udah melakukan yang semuanya, kayak aku udah, misalkan aku udah catet nih, kayak judges maunya apa, aku kurangnya di apa, and I found a way untuk be better. Dan aku udah tunjukin di photoshoot itu, terus ternyata kurang. Jadi sebelum ke penjurian itu tuh aku benar-benar yang kayak, gila lo udah dapet privilege untuk latihan, terus kalau malah kayak gini hasilnya, di komentarnya kurang. Itu aku benar-benar yang kayak, itu aku memang kayak nangis ya, terus ditemenin Kak Farah yang kayak, ditenangin lah, karena itu aku udah bener-bener yang, berapa kali bottom tuh ya, aku udah 3 kali bottom tuh, terus kayak sejarah dari kemarin, kayak bottom tuh 3 kali itu tuh pulang kan. Jadi pas bottom tuh terakhir tuh aja aku udah yang kayak, ya ini gue yang pulang. Ternyata Audia. Jadi kalau misalkan di challenge action aku bottom tuh lagi, udah otomatis gue pulang. Jadi tuh kecewa banget sih sama diri sendiri. Kayak nyalahin diri sendiri lah, self-blaming banget. Di momen apa itu kayak
everything kayak balik lagi ke kamu, jadi kayak semangat kamu untuk wah gue harus bagus nih gitu. Maksudnya ya kamu akhirnya ingat lagi waktu awal pertama kali mulai start kan maunya kayak gimana, karena udah kecebur ya lo harus tetap bagus terus. Apa sih momen apa yang bikin kamu kayak yes nih sekarang is my time? Aku tuh ngerasa perjalanan aku di Nation Next Top Model tuh bener kayak roller coaster banget. Kayak aku tuh ngerasa untuk bangkit lagi pas aku Model of the Week yang action itu. Yang awalnya kan aku bener-bener ngehajar diri aku habis-habisan, udah diajar sama juri, ditambah aku ngehajar diri aku juga. Terus ternyata aku Model of the Week. Di situ aku yang kayak tuh kan, kayak nonjolnya itu kan udah gue bilang lu jangan terlalu nyalain diri sendiri, bisa gak sih? Di situ aku yang kayak oke, bangkit. Pagi tuh masuk ke top 3 kan. Kayak out of my expectation banget aku bisa masuk ke top 3. Jadi kayak ayolah Sarah, tunjukin lagi. Kayak masa lu mau nyampe top 3 lu udah puas. Gantilah mindset lu yang coba masuk at least top 10 lah. Sekarang goals lo untuk menang. Terus apalagi setelah itu kan kita photoshoot sama Kak Ilin kan. Di situ tuh aku ada yang kayak heart touching moment banget. Pas ada sharing sama Kak Ilin tuh dia bilang jangan lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri. Di situ aku yang kayak oh iya, selama ini aku nggak pernah kayak berterima kasih gitu sama diri aku sendiri. Kayak malah nyalain terus kan. Terus di situ aku yang kayak Sarah lo udah nyampe top 3 lo udah keren banget nih. Banyak lah journey-nya, lo terguling-guling. Tapi kayak aku tuh selalu lupa untuk berterima kasih gitu. Jadi aku yang kayak iya, selalu nyalain doang. Thank you. Apa yang buat kamu nih kayak the magic happens? Ini kamu berdua juga ya, maksudnya kamu dengan Helen pada waktu itu yang kita bikin photoshoot yang top 2 yang di Lampung ya. Dua-duanya kamu benar-benar stunning banget. Aku baru pertama kali ngelihat kamu ya setelah kamu bangkit dari yang sebagai model of the week di Challenge Action itu. Di situ kamu bener-bener kayak apa ya? Kamu udah nunjukin kayak kamu udah pemenangnya gitu. Apa sih magic happen suatu juring di Lampung itu waktu kamu mendarat sampai akhirnya menghasilkan si foto yang barusan postnya begini itu yang bikin kamu jadi menang? Aku sih kayak lebih apa ya? Kayak back again kan aku emang selalu berdoa kan. Tapi di nyampe di top 2 tuh aku yang kayak selalu bilang apapun yang terjadi aku Sarah tuh percaya yaitu demi kebaikan. Kalau misalkan jadi top yang pertama pun ya itu jalannya emang kayak gitu, dan Sarah percaya pasti with great power comes great responsibilities. Mungkin kalau emang dipercayakan untuk menang berarti Tuhan udah percaya sama Sarah untuk menerima semua responsibilities yang nanti yang ada, yang selama ini kayak aku gak nyangka akan ada. Jadi selalu ya udah kayak minta penyertaan selama photoshoot, selama challenge. Berdoa kamu selalu ya? Iya, selalu berdoa. Dan aku yakin Helen juga, tapi kayak di fase aku yang udah nggak mau overthink lah. I'm gonna do my best. Apapun hasilnya nanti aku serahkan semua kepada Tuhan. Iya. Jadi ya udah latihan, tapi tetap aja kayak this time jangan nge-pressure diri sendiri. Kayak lu udah di Lampung, lu udah keluar rumah karantina, kayak enjoy the view, enjoy the moment, enjoy the challenge. Komen apa yang membuat kamu bisa jadi kayak memacu semangat kamu untuk lebih baik lagi, sama komen apa yang menurut kamu nih yang bener-bener di bawah banget yang menuntut kamu untuk jadi bangkit? Oke, kalau kayak dari Kak Igun yang dia mention, awalnya aku nggak mandang kamu, tapi sekarang aku nggak ragu lah untuk pakai kamu. Di situ kayak, Wedi. Oke. Berarti emang ada potensi lah dalam diri aku, dan emang tinggal diasah lebih tajam lagi biar aku bisa. Terus kayak kalau dari Mas Pance juga kayak sering bilang, kalau foto kamu nih perfect,
kalau kata-kata perfect, terus kayak Mas Panca kayak apresiasi aku kayak pas di set tuh kayak struggle kayak gimana, tapi bisa ngelakuin dengan tenang. Itu aku yang kayak, sebenarnya I consider myself tuh as a panikan. Tapi kalau misalkan kayak dipuji kayak tenang tuh kayak berarti kayak ada self awareness to control myself yang udah aku bisa lakukan. Terus kalau dari Kak Luna juga sering muji lah kayak kamu cantik meskipun emang badan kamu segini, aku yakin kayak kamu bisa lebih lah di industri modeling ini dengan keunggulan-keunggulan yang aku punya. Terus kalau Kak Gani itu bilang dari segala kekurangan aku, kayak aku bisa menjadikan itu kelebihan aku. Udah sampailah kita photoshoot kan. Setelah mungkin kamu akhirnya ngobrol-ngobrol sama Eileen itu ya, berterima kasih sama diri sendiri dan magic happens. Karena ada ini juga sih yang waktu itu di penjurian Mas Panca, Kak Gani, Kak Luna tuh bilang kayak kita di sini tuh sayang sama kalian. Kayak kalian kurangnya apa kita kasih tahu di depan muka kalian. Di luar sana kalian nggak tahu kayak netizen mau ngomong apa, orang lain mau ngomong apa di belakang kalian, pakai fake account lah atau apa. Di situ aku baru kayak inget kayak, oh iya ya ini tuh tayangan TV loh, gue ditonton sama banyak orang dan gue nggak tahu mereka akan ngomong apa. Kayak setidaknya ini judges depan gue ini ngasih tahu langsung depan muka gue. For me to learn, kayak jeleknya di sini nih, angle lo nggak bagus di sini. Oke, next gue nggak akan ngelakuin ini. Jadi kayak langsung depan muka dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Jadi situ kayak ya udahlah ini komen emang untuk kebaikan diri kok. Kayak di luar sana masih banyak komen-komentar yang lebih jahat lagi, menyakitkan yang lo harus siapin mental lo. Jadi situ dengan komentar-komentar yang nyebelin itu mengasah mental aku sih. Jadi ya yang kayak, oh ya udah lo mau ngatain gue apa? Emang lo Mas Panca, emang lo Kak Luna? Nggak peduli. Jadi kayak lebih ya udah. Jadi lebih kayak udah tunjukin lah lebih lagi. Iya. Dan akhirnya disebutin sama Luna the winner of Indonesia's Next Top Model Cycle 2. Bam, Sarah. Rasanya kamu apa sih? Itu aku masih kayak lagi-lagi masih kayak memproses lagi kayak what? Sarah. Aku bener kayak speechless, gak tau mau ngomong apa. Terus aku ngeliat Helen yang kayak, Helen yang menang. Gue kira lo loh. Kayak di situ aku mau nangis aja tuh kayak masih kayak, gila lo menang. Gila kayak sampai detik ini aja aku masih kayak, ih gue yang menang loh. Itu kayak masih shock banget sih Mas Panca yang yang aku bilang aku dari awal insecure banget sama diri aku, terus disandinginnya sama Helen. Itu aku bener-bener nggak habis pikir sih bisa menang. Unexpected banget. Iya, happy banget ya. Happy banget, bersyukur banget, seneng banget sih, proud. Apalagi lebih proud lagi Marionya datang ya di situ. Lebih seneng lagi ya langsung, happy-nya double. Udah sebagai pemenang Mario datang. Itu kan cita-cita kamu waktu itu kamu bilang kalau misalkan orang yang pertama kali yang mau aku kasih tahu adalah Mario kata kamu. Bener kan? Iya. Dream come true ya. Langsung. Sekarang apa nih? Udah sebagai pemenang, kamu planningnya apa nih? Kedepannya mau konsentrasi di mana? Di modeling ataukah di hosting ataukah acting atau mau apa bikin YouTube dulu atau gimana? Kamu mau ngapain sekarang? Banyak sih yang aku pengen lakukan karena kayak it's a really great opportunity yang gak mungkin banget kalau cuma ada gelar tapi kayak udah lo nggak peduli. Kayak I want to start my own YouTube channel. Nanti Mas Panca datang ya. Iya. Modeling of course kayak tetap shoot, catalog atau walk, tapi kayak aku juga mau terjun ke ranah acting sih. Acting, iya. Kayak I saw myself di acting tuh susah. Yeah. Kayak that's why kayak I want to challenge myself. Karena emang dari dulu kayak suka nonton film kan, seru banget kok gue bisa main di sini kayak masuk Hollywood. Kalau sekarang Netflix atau web series tuh kayak pengen gitu kayak. Jadi mau masuk ke sekolah acting dulu. Yeah. Terus nanti baru casting buat big movies. Jadi kan kayak zaman sekarang kan ya model-model ternama kayak Kelly Tandiono, Luna Maya kan kayak terjunnya ke dunia acting juga, kayak not just like model-model doang. Iya. Itu sih aku pengen ke situ ya. Kan kamu benar-benar berjuangnya dari nol, yang tadi kamu bilang insecure, kamu bilang dengan size kamu yang seperti itu, akhirnya kamu berusaha untuk
jadi lebih kurus sampai akhirnya masuk Indonesia Top Model dengan segala macam halangan, rintangan, challenge ini itu yang susah banget sampai kamu jadi pemenang. Bisa nggak kasih tahu sama temen untuk bisa menuju kemenangan itu, entah di bidang apa aja, apa yang bisa kamu sharing sama teman-teman supaya bisa tercapailah cita-citanya untuk menjadi seseorang yang apa ya dibilang pemenang juga bisa, atau sampailah cita-citanya itu yang sesuai dengan kita mau. Apa ya? Banyak sih ya yang harus diomongin. Tapi intinya sih ya don't underestimate yourself sih. Itu intinya kayak sebelum melakukan sesuatu tuh jangan meragukan diri sendiri. Kayak udah lo coba aja, kasih yang terbaik, berdoa, kayak jangan ngandelin kekuatan sendiri tapi ngandelin Tuhan juga. Pokoknya jangan, kalau misalkan gagal pun tuh jangan terlalu blame yourself. Mungkin pikirnya kayak jodoh lo akan ada di tempat lain, bukan di sini. Tapi pasti akan ada kesuksesan di depan sana kalau emang lo tuh bisa melakukan yang terbaik, bisa memberikan yang terbaik. Kayak I failed so many time in this competition, hampir pulang terus-terusan. Nyalain diri sendiri ada momennya, tapi jangan terlalu berlarut dalam kegagalan itu. Tapi take all those komen-komen yang gak menyenangkan tuh jadi pendobrak, pendorong buat diri kalian tuh, gue gak mau keterima itu komen lagi, jadi gue mau ngasih yang lebih lagi, tunjukin kalau lo yang sebelumnya, yang di komen-komen jelek itu tuh bukan itu lagi. Lo bisa bangkit dari kegagalan lo dan lo bisa menunjukkan yang the new you. Pokoknya tetap percaya sama diri sendiri, berterima kasih sama diri sendiri, mengandalkan Tuhan, dan jangan underestimate diri sendiri. Itu sih pelajaran buat aku. Ya. Jangan ngeremehin diri sendiri. Oke, ini semoga nih teman-teman bisa dapat pelajaran ya dari Sarah ya, the winner of Indonesia's Next Top Model Cycle to the winner guys nih. So Sarah sukses, apapun nanti kedepannya kamu ingin menjadi seorang aktris atau nanti menjadi host terkenal, terus udah gitu mau akan menjadi model terkenal juga ya, banyak orang tahu di Indonesia ataupun nantinya bisa jadi internasional, kita kan nggak pernah tahu ya. So sukses, good luck, thank you for coming ya. So oke guys, thank you, jangan lupa subscribe, like dan komen di sini ya. So, see you in the next conversations with Panca Makmun. Bye, guys. Bye.